Halo semuanya. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 9 dan kita lagi ada di Bubur Bakar Presiden. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih terkait penggunaan teknologi apa sih yang digunain oleh Bubur Bakar Presiden dalam operasionalnya. Sebelum itu kita mau perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Alivia Rizkandar Aziza. Saya Yovan Citra. Saya Siti Nur Khalifatul Ula. Saya Ladis Cucok Tafiani. Saya Arila Ayurstiana. Saya Regina Dia. Oke, langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa nonton sampai habis. Halo Kak, selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Oke, jadi di sini kita dari FISIP Universitas Jember, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini kita ada tugas buat tanya-tanya ke UMKM atau usaha gitu terkait penggunaan teknologi dalam operasional usaha itu sendiri. Nah, jadi di sini kita mau kenalan dulu. Aku sendiri Alivia dan teman aku Regina, dan di sebelah aku juga ada Arila Ayu. Oke, jadi mungkin langsung kita tanya-tanya aja ya ke pertanyaan pertama. Kakak sendiri tuh di sini sebagai apa sih, dan boleh perkenalkan namanya juga? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anabella. Saya di Bubur Bakar posisinya co-founder sekaligus owner juga tim marketing. Jadi tim marketing tuh tugas ininya owner ya. Jadi kan tiap owner itu ada masing-masing tugas seperti itu. Baik. Oke Kak Anabella, mungkin Bubur Bakar Presiden ini berapa lama sih udah berjalannya? Alhamdulillah usaha kami berjalan kurang lebih 3 tahunan ya, dari Maret 2021. 3 tahun ya berarti ya Kak. Jadi dulu tuh awalnya Kakak dapat ide Bubur Bakar ini dari mana sih, dan peluangnya tuh dilihat dari apa gitu bikin usaha Bubur Bakar sendiri ini? Oke, aku sedikit cerita ya terkait latar belakangnya usaha ini didirikan ya, dijalankan ya. Jadi yang pertama itu sebelumnya saya itu ikut pelatihan kewirausahaan atau ke pelatihan anak muda di Jember pada tahun 2020. Nah, kebetulan mentor saya itu atas nama Bapak Helmi Zamrudiansyah. Nah, jadi itu pelatihannya itu selama 3 bulan. Nah, setelah selesai pelatihannya itu saya diajak kolaborasi membuka usaha Bubur Bakar Presiden seperti itu. Dan untuk peluangnya sendiri, karena ini kan bubur ayam dibakar ya, digoreng. Nah, jadi itu inovasi terbaru kan di Jember. Jadi belum ada pasarnya gitu. Jadi peluangnya besar juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami menonjolkan ini cita rasa sama pengalaman kuliner yang berbeda daripada bubur ayam yang lainnya. Jadi menggunakan claypot tahan panas seperti itu, dan cita rasa yang smoky, aroma bakaran seperti itu. Dan juga alhamdulillah sampai sejauh ini ya kami tetap berkembang, dan juga sudah berbagai macam menu-menu yang telah diberikan, yang telah diinovasikan seperti itu. Dan untuk saat ini alhamdulillah ada bakmi ayam juga gitu. Lalu untuk peluang secara nasionalnya juga, kami di Jawa Timur juga ada ini salah satu bubur bakar kan di Madiun juga ada. Nah, kami juga ikut memasuki tren tersebut seperti itu pada Covid tahun itu seperti itu. Oke, menarik banget ya Kak ya. Mungkin ini bisa dilanjut pertanyaannya ke teman saya. Baik Kak, sekarang di sini saya mau bertanya bagaimana dengan bentuk teknologi apa saja sih yang sudah diterapkan oleh Bubur Bakar Presiden ini? Mungkin seperti bentuk payment atau manajemen uang, stok dan lainnya itu bagaimana ya Kak? Bisa tolong dijelaskan? Ya.
Baik, jadi dari awal buka kami sudah menggunakan teknologi ya Kak ya. Jadi contohnya ada sistem POS, Point of Sales. Jadi seperti di kasir tuh kita pakai aplikasi Napos. Dan waktu itu sempat juga pakai kasir, aplikasi kasir dan seperti itu. Dan untuk stok dan dan lain-lainnya itu kami juga melakukan secara manajemen secara aplikasi juga Kak. Nah seperti itu. Dan juga untuk karyawan sendiri kita menggunakan fingerprint. Jadi untuk absensi secara akurat. Jadi jamnya jam berapa itu ketahuan sudah ya. Anak ini datangnya jam berapa, karyawan si A datangnya jam berapa, seperti itu. Dan untuk keuangannya sendiri kita juga menggunakan keuangan aplikasi itu Kak. Seperti itu. Berarti sudah banyak sekali ya teknologi yang digunakan oleh bubur bakar ini. Kemudian berarti seiring berjalannya bubur bakar Presiden ini sejak 3 tahun berdiri, untuk teknologi itu kan sudah digunakan sejak awal. Apakah seiring berjalannya waktu lebih bertambah atau ada teknologi yang dikurang gitu Kak? Mungkin ini ya kan karena juga kita harus di booster oleh pemasaran, kita harus juga aktif pemasaran di media sosial. Jadi ada Instagram, TikTok seperti itu. Ya. Berarti platform media sosial juga ya. Kemudian kalau untuk platform pemesanan online gitu juga ada bentuk kerjasamanya atau enggak ya Kak? Oh ya, ada juga. Kami bekerja sama di aplikasi ini, GoFood, GrabFood seperti itu. Ya, dan juga kurir ojek online seperti itu. Kemudian ada nggak sih Kak tantangan atau kesulitan selama menggunakan teknologi ini di kehidupan sekarang gitu? Kalau sekarang mungkin karena udah 3 tahun berjalan, jadi intinya tetap harus belajar menggunakan teknologi yang pertama. Terus yang kedua kami juga terus belajar untuk memberi pelatihan kepada karyawan-karyawan gitu. Jadi untuk bagaimana sih cara mempelajarin kasir yang Napos tersebut itu. Jadi bagaimana sih cara mempelajari Napos itu sendiri, terus juga terkait keuangannya juga seperti itu. Jadi pelaporan ini hari ini omsetnya segini. Jadi kayak seperti itu. Jadi intinya semuanya itu sudah satu sistem seperti itu. Jadi dan itu akan terus dilakukan pelatihan kepada karyawan. Tuh. Tantangannya yang lainnya mungkin ini ya SDM juga, karyawan kan kadang juga ganti-ganti. Jadi harus dilatih lagi satu persatu lagi seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya akan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Kak, tadi kan katanya untuk pelatihan karyawan itu apa ada kesulitan untuk pelatihan dari karyawan? Yang mungkin kalau kesulitan mungkin ini ya lebih ke tantangan ya kan, karena kan tiap karyawan kan beda-beda cara penangkapan terkait pelatihannya itu sendiri. Jadi pada saat awal dibukanya bubur bakar ini kita harus ada training selama seminggu. Jadi training ini digunakan untuk selain operasional, kita juga melatih gimana sih caranya untuk tentang keuangan seperti itu, kasir dan lain-lain sebagainya seperti itu. Terus juga kesulitannya juga ini ya mungkin harus ada biaya jangka panjang juga untuk membayar ke aplikasinya tersebut, karena kan bayar bulanan juga itu ya. Dan itu kadang juga biayanya mahal juga seperti itu. Apakah selama menggunakan teknologi digital ini, apakah ada perubahan atau impact yang besar buat bubur bakar ini? Alhamdulillah Kak, kan setiap ada kemajuan atau perkembangan dari usaha melalui teknologi itu alhamdulillah bisnisnya jadi efektif juga dan bisa menambah pelanggan seperti itu. Jadi kan teknologi fungsinya apa? Untuk membantu manusia kan, jadi itu bisa memperlancar usaha operasionalnya seperti itu. Baik, yang terakhir apa sih rencana dari bubur bakar Presiden ini untuk kedepannya mengenai dari segi teknologi yang terus berkembang ini?
Rencananya ingin terus ini ya, mengaktifasi Napos itu sendiri. Terus yang kedua juga media sosialnya juga harus digencarkan. Terus yang ketiga juga ini untuk integrasian untuk laporan keuangannya seperti itu. Keuangannya intinya lah ya seperti itu. Dan juga untuk yang terakhir mungkin lebih ke ini ya, CRM-nya. Jadi insya Allah mungkin nanti akan dianggarkan untuk CRM. Jadi untuk ada software di mana untuk bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang sebelumnya yang telah beli di Bubur Bakar Presiden seperti itu. Oke. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya dari kita. Makasih banyak Kak Anabella terkait ilmunya yang udah di-share ke kita juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton juga, dan semoga usaha Bubur Bakar Presiden ini tetap sustain dan tetap rame terus ke depannya. Amin. Oke, makasih Kak Anabella. Oke teman-teman, itu dia sesi wawancara yang udah kita lakukan di Bubur Bakar Presiden. Semoga ilmu yang kita dapatkan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you.